Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-40. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang termasuk ke dalam golongan mahasiswa berprestasi, pernah memenangkan beberapa kejuaraan lomba tingkat nasional maupun internasional, dan ahli dalam bidang copywriting. Selamat datang Mbak Farah, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik, Kak. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Farah Nabila, teman-teman bisa panggil aku Farah. Aku mahasiswi S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, yang saat ini memasuki semester 7, Pak. Semester 7 ya, Iya, alhamdulillah semester sebentar lagi 7. nanti selesai kan gitu. Amin. Asal dari mana Mbak? Asalnya dari Wonogiri, Pak. Wonogiri ya, Iya, Wonogirinya mana ini? Wonogirinya Manyaran, Kecamatan Oke, Manyaran. Kecamatan Iya, Manyaran. Wonogiri. Dulu oke. kok bisa milih UNJ ada apa? Karena di UNY itu ada teknologi pendidikan, Kak. Jadi dulu itu yang saya pengen awalnya itu Mhm. prodinya terlebih dahulu. Oh gitu Iya, ya. prodinya kan teknologi pendidikan. Dan saya Oke, cari-cari, ternyata di UNY itu ada teknologi pendidikan yang akreditasinya itu sudah A. Gitu. luar biasa. Artinya pilihannya tepat kan itu Oke. ya. Dan bahkan saya baca dari CV-nya, Mbak Farah itu kan juga pernah menulis jurnal yang terkait dengan media pembelajaran Iya, ya, untuk menumbuhkan atau menciptakan creative learning kan gitu ya. oke. Mbak Farah, di Jogja tinggal di mana? Di ini Pak, kos di depan Situ NY, Gang Guru. Oh dekat kalau itu jalan kaki nggak Iya, perlu naik motor dan sebagainya, ya. Hobinya apa Mbak? kalau hobi mungkin lebih ke penulisan dan juga ikut lomba-lomba gitu, Nah Pak. luar biasa itu, Iya. maka memenangkan banyak lomba dalam konteks ini kan gitu ya. Mbak Farah juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi di sini yang saya lihat, termasuk juga dalam BEM, ke UKM kewirausahaan. Saya ingin mengulik tentang aktivitas Mbak Farah di bidang UKM kewirausahaan UNY. Bisa cerita untuk kita? Baik. Jadi awalnya saya waktu di UKM Kewirausahaan itu Pak, awalnya Mhm, kan saya mendaftar jadi anggota terlebih dahulu, mhm, lalu mendaftar menjadi pengurus di tahun 2021 dan mhm, alhamdulillah menjadi sekretaris 2. mhm, Lalu di tahun 2022 itu menjadi sekretaris 1. mhm. Apa yang dilakukan pada saat itu Oh ya, jadi programnya? programnya itu ada banyak sih Pak. Jadi kayak pengarsipan surat-surat, Mhm, pembuatan proposal, namun inovasi yang mungkin baru pertama kali ada di mhm, UKM Kewirausahaan itu adalah Solsek atau sosialisasi kesekretariatan. apa yang dilakukan? Training semacam itu? Iya, jadi kayak latihan untuk para pengurus dalam membuat proposal program Program kerja. kerja gitu yang akan Oke. diajukan ke rektorat seperti Oke itu. oke. Melek proker berarti ya. Kemudian Mbak Farah ini kan termasuk ke dalam Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Eee, Bagaimana seorang mahasiswa Wonogiri itu bisa terseleksi menjadi berprestasi Wonogiri? Ada prosesnya barangkali yang bisa diceritakan? Baik, jadi di Imates Wonogiri ini merupakan program kerja dari Bupati Wonogiri yang memberikan dana 12 juta Mhm, dan untuk seleksinya itu ada 3 kategori, Pak. iya, Yang pertama ada kategori untuk mahasiswa berprestasi, berprestasi, lalu ada kategori untuk mahasiswa di TKS, heeh, dan juga DTS, kurang mahasiswa mampu ya, reguler. Oke, betul. reguler, ya, oke. Kalau yang mahasiswa berprestasi tadi, Ya, itu dinilai dari apanya tuh? baik. Mungkin bisa memasukkan ini, Pak, 3 maksimal 3 sertifikat atau piagam dari Prestasi? prestasi. Jadi Oke ada oke, berbagai bidang juga, Pak, dari prestasi itu ada yang atlet, mhm ada yang tingkat paskibraka juga, mhm, terus juga ada perlombaan internasional, nasional, dan juga tingkat kabupaten. oke luar Alhamdulillah. biasa. Baik ke sains maupun juga olahraga dan Iya, seni tadi ya. betul. Kemudian Mbak Farah kan juga pernah, berpengalaman magang ya, Iya. bisa diceritakan untuk kita magang di mana saja, apa yang dilakukan di sana?
Baik, jadi semester 5 kemarin saya mengikuti magang di BTKP atau Mhm, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan heeh, di daerah dekat Stadion Mandala, mhm, yang di mana di sana, kami membantu di dalam pembuatan podcast juga, Pak, ada mhm, podcast-nya, mhm, lalu juga ada TV-nya, jadi namanya itu JB TV. JPTV, Ya, Jogja Belajar mhm, TV. mhm, Nah, kita membantu di dalam penulisan naskah, baik naskah MC, lalu juga kita diminta untuk tag-tag juga, iya, tag oke, video yang jadi heeh, operatornya, oke oke, seperti itu. Lalu juga kemarin baru aja selesai magang di mhm, BKKBN DIY, BKKBN, waduh, ya tepatnya iya, itu di Latbang, Pak, iya, Latbang. Latbang itu pelatihan pengembangan. oke, apa yang dilakukan di situ? Jadi di sana itu membuat media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya itu nantinya akan diberikan ke penyuluh, Pak. Bentuknya video, video Heeh, interaktif. kontennya tentang BPKKBN. Kalau kemarin tuh kontennya adalah pemberian pelatihan media pembelajaran bagi penyuluh. Jadi nanti Oke, pelatihan media pembelajaran ya? ya Ya, melalui cocok cocok aplikasi bidangmu ya, oke. Instagram Oh gitu. gitu? Iya, jadi Iya, kami mengajarkan gimana agar penyuluh itu bisa memanfaatkan Instagram untuk mhm, membuat, konten-konten yang bisa dijadikan media pembelajaran bagi masyarakat luas, seperti oke itu, Kak. bagus, bermanfaat untuk banyak orang kan gitu. Iya. Kemudian dalam konteks aktivitas di UKM yang terkait dengan, apa namanya, aktivitas, entrepreneur training ini tahun 2021 kamu sebagai Sekretaris, sekretarisnya, gitu. apa yang dilakukan pada waktu itu? Jadi kalau saya kan bidangnya sekretaris ya, Pak. Iya, Jadi kemarin itu membantu di dalam pembuatan proposal pengajuan dana ke heeh rektorat, lalu heeh, juga mengurusin bagian surat-surat oke, undang-undangan juga ke iya, pihak luar. heeh, Nah, tapi kalau untuk acara entrepreneur training itu lebih ke pemberian pelatihan kepada pelatihan, para anggota baru di UKM mhm Kewirausahaan, mhm. itu mengenai, peningkatan jiwa kewirausahaan Wah, bagi luar biasa. mahasiswa. Ya, itu yang perlu ditumbuhkan sekarang ini Nggih, kan gitu ya, agar menjadi entrepreneur entrepreneur muda. Kemudian berikutnya juga aktif dalam BEM di sini, tergabung dalam Laskar Tangguh yang melakukan pengabdian masyarakat. Bisa nggih, betul. diceritakan? Jadi waktu itu mengikuti Laskar Tangguh, jadi Laskar Tangguh itu seperti pengabdian masyarakat Mhm, yang kami lakukan di daerah Klaten, Pak. Jadi iya, di sana kami menciptakan berbagai program kerja, salah satunya itu adalah program kerja pemanfaatan, limbah plastik mhm yang mhm, kami jadikan sebagai tas, lalu juga sebagai gantungan kunci gitu, mhm. yang nantinya bisa dimanfaatkan, para masyarakat yang ada di sana gitu, Pak. Oke, artinya Betul. di-recycle menjadi itu ya, Iya, betul luar sekali. biasa. Ya. Banyak pesertanya waktu itu? Alhamdulillah, Pak, sekitar Heeh, 20-an orang, 20 Pak. orang ya, Iya, alhamdulillah. dari Kemudian ibu-ibu, pelatihnya dari siapa? dari mahasiswa, Pak, dari kami Oh juga. iya, oke, Nggih, iya. Artinya memanfaatkan keterampilan untuk kepentingan masyarakat kan nggih, gitu ya. betul. Kamu dalam konteks ini pernah juga menerima hibah, dana hibah, dari Dikti ya untuk PKM RSH ini. Waktu itu apa yang diusulkan di situ proposalnya? Baik, jadi ada 2 kali nih, Pak, untuk Mhm PKM. mhm Yang pertama tahun 2021, mhm itu kami mengajukan mengenai, e-modul, mhm, namanya e-modul Vantage. apa itu? Jadi e-modul itu adalah, untuk meningkatkan pengembangan ICT untuk guru Mhm, SD gitu, Pak. Karena waktu oke. itu masih Covid kan, Pak. Iya betul. Masih daring kayak gitu. Mhm Jadi mhm kita memberikan e-modul kepada guru mhm, agar, meningkatkan kompetensi ICT-nya, seperti oke. itu. Lalu Untuk guru-guru ya? nggih, untuk guru-guru SD. Pesertanya banyak waktu itu? Untuk pesertanya kurang lebih satu sekolahan, Pak. Satu sekolah Iya, ya di sana? di Bantul. Oke oke oke. Namanya. Kemudian yang ke 2023? Oh ya. Kalau untuk 2023 itu kami Heeh, menyediakan media namanya Fanari. Panari apa ini? Fanari Singkatan itu dari apa? singkatan dari Fun, Mhm Augmented Reality, mhm, Early Age Merit. oke, augmented reality, ya, Nggih. oke, terus? Jadi itu bentuk Ini medianya aplikasi lagi ya? pop-up book dan Heeh, berbasis aplikasi AR gitu, Pak. oh, ya ya Nggih. ya, luar biasa. Isinya? Isinya itu tentang, risiko pernikahan dini. Jadi memang kami menciptakan media ini Mhm untuk memberikan pengetahuan, mhm khususnya kepada remaja awal, mhm biar mereka itu tahu sebenarnya resiko dari pernikahan dini itu apa sih gitu. Karena mhm kemarin tuh banyak sekali, Pak, dan tingkat
pernikahan dini di Jogja itu mhm, ada 270 kasus di tahun 2023 ini. mhm. Dan Apa sih resikonya pernikahan dini? Menikah banyak dini kan kalau zaman dulu banyak sekali eyang-eyang kita, simbah-simbah kita, itu punya anak sampai 13, 14 itu ya nggih. sehat-sehat aja itu, apa resikonya? Jadi untuk resikonya itu ada beberapa dampak Bapak, ada Mhm, dampak ekonomi. mhm, Jadi untuk masa sekarang itu biasanya enggak biasanya sih Pak, kayak remaja awal kalau semisal nikah dini, itu kan putus sekolah Pak, mengajukan iya iya, dispensasi heeh heeh nikah. heeh. Dan padahal di waktu zaman sekarang ini untuk mengajukan kerja itu ada, apa ya, minimal untuk, Belum nikah syarat itu? bukan, minimal sekolahnya itu Pak, Oke, iya misal iya, oke minimal oke. SMA, SMK Pendidikan gitu. minimal dasar ya? Iya betul. Oke oke, Dan juga ada di bagian psikologi juga, mhm, biasanya itu karena adanya kurang matang, pola berpikir dari remaja awal, itu bisa iya, menyebabkan berbagai dampak. Seperti kemarin kasus di daerah tempat penelitian saya, di iya, Berbah, mhm, itu ada kasus, wanita itu berumur 19 tahun yang 19 tahun? membuang anak kembarnya di Kali Mmm, Berbah, Pak. wah ngeri Nah, sekali itu, iya. kejam ini. Sebenarnya banyak sih Pak resikonya, ada di bagian risiko kelangsungan rumah tangga juga, karena sudah banyak kasus KDRT dan menyebabkan perceraian juga Pak, Iya, karena adanya pernikahan dini ini, gitu. Jadi oke, dari kita pengen memberikan kesadaran kepada para remaja awal untuk, melakukan, apa ya, melakukan hal-hal positif terlebih dahulu, jangan nikah dulu lah Pak, sebelum umurnya itu mencukupi, seperti iya itu. iya iya. Iya, agar berprestasi mereka ya, Agar berprestasi juga. dan juga jangan gejlong, kemudian pacaran bebas, Nah, akhirnya betul Pak. perzinahan dan sebagainya, Nggih, betul. malah kontraproduktif nanti kan itu, naudzubillah. Mbak, Farah juga pernah memenangkan, kompetisi nasional ini, eee, menjadi juara harapan 2 National Entrepreneur Competition ini, bisa share dengan kita apa yang disampaikan pada waktu itu? Oke, jadi untuk NEF atau National Entrepreneur Festival Mhm itu diadakan oleh BEM KMUNY, Pak. mhm Jadi kami mengikuti perlombaannya itu dengan melombakan Pofbil, jadi sereal ampas kopi mhm yang dikombinasikan dengan ubi jalar. Jadi selain kita memanfaatkan limbah makanan yang mhm. biasanya di Jogja itu kan banyak sekali coffee shop yang hanya Iya membuang ampas kopinya. iya, buat apa lagi kan gitu ya, Nggih. terus Nah, itu kami dimanfaatkan. jadikan, sereal yang Mhm, dikombinasikan ubi jalar, di mana kalau ini begitu saya makan sereal kamu mungkin bekas minumnya Pak Presiden. nah, untuk pemilihan ampas kopinya ini kami yang steril, Pak. Jadi bukan yang habis diseduh gitu, bukan, tapi kita Iya, ambilnya yang dari tes-presan, tapi itu kan es limbah toh, gitu. artinya Nggih. Bapak tadinya sudah dimakan oleh orang lain gitu ya, tapi bisa diolah lagi menjadi produk baru kan, itu yang Nggih. sehat kan itu. Oke, kemudian kejuaraan di Malaysia, kamu memenangkan silver medal ini, apa yang disampaikan di sana? Baik, jadi untuk yang di Malaysia itu, kami kegiatannya di Segi University Damansara, Pak. Mhm, Nah, kami menampilkannya itu adalah pengembangan media, media aplikasi itu ya. kayak marketplace gitu, tapi Ya, hanya dikhususkan ke bakery. bakery saja, Iya, ya membantu pemasaran pada para industri, bakery. bakery, Oke. oke, Nah, selain itu kita juga ada fitur untuk pelatihan bagi para pemula yang pengen membuat usaha mengenai bakery. Nah, itu kita heeh, menyediakan platform untuk mereka latihan gitu, melakukan Pak. latihan. Ya, Ya, oke, secara artinya yang online. masuk jadi anggota di situ Iya, bisa mengikuti pelatihan dan iya bisa betul. bahkan memberikan training sebagai coach dan sebagainya ya, Iya, luar betul. biasa. Berikutnya yang hebat ini juga, antara lain kamu menangkan gold medal di Bangkok, ini International apa ini, Intellectual Property Invention, Innovation and Technology, Exposition. Apa yang kamu sampaikan? Jadi itu perpaduan lomba juga, Pak. Berbuat Jadi lomba? iya, jadi untuk, saat di Thailand itu kami menampilkan mengenai Kopbil juga, Heeh serial ampas kopi tadi, heeh, namun kita memberikan inovasi juga untuk media pemasarannya itu pemasarannya dengan menggunakan aplikasi tadi, aplikasi Diamond ID artinya gitu. gabungan ya antara Gabungan, nggih. software digital tadi, pemasaran digital dengan hardware, produk Produk mobilnya tadi, Kopbil, ya. luar biasa. Mbak, Farah, kok bisa sehebat ini prestasinya, luar biasa.
yang menjadikan, Alhamdulillah. kamu terinspirasi untuk berprestasi itu siapa? Baik, Pak. Jadi untuk awal saya jadi mahasiswa baru, Pak, Mhm, itu saya juga belum ada prestasi mhm, satupun mhm, mhm, awalnya, tapi saya tuh terinspirasi sama kakak tingkat saya mhm, di UKM Kewirausahaan, yang di mhm, mana dia itu sudah berprestasi, sudah mengikuti banyak perlombaan mhm, oke. dan sangat membanggakan kedua orang tuanya gitu, Iya, Pak. Jadi betul betul. saya, jadi tertarik untuk ikut mencoba perlombaan-perlombaan gitu, Pak. Heeh. Jadi untuk inspirasinya dari kakak tingkat Oke, saya lalu yang gabung dengan berprestasi kelompok gitu. mereka? Pernah bergabung Oh, dalam satu tim heeh juga, heeh Pak, heeh. gitu. Jadi Wah, saling berbagi pengalaman juga sama kating-kating dan juga teman-teman yang berprestasi di UNY. Nah, itu oke nambah motivasi saya gitu untuk oke. berkembang. Oke. Tolong dong kemudian berikan saran-saran untuk teman-teman netizen. Baik, buat teman-teman semuanya yang, kepengen untuk ikut lomba jangan takut, coba aja dulu gitu. Karena ketika kita sudah mencoba, kita akan tahu alur pendaftarannya nanti seperti apa, kriteria yang akan menang itu seperti apa, kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut dulu, karena siapa tahu nanti ketika teman mencoba, itu akan menambah, soft skill dan juga pengetahuan teman-teman, dan itu akan semakin berkembang gitu ke diri teman-teman, gitu. Luar Jadi biasa. jangan takut untuk Oh, iya mencoba iya, gitu yang penting teman-teman. berani mencoba karena Berani. nanti akan dapat pengalaman yang Iya, betul, bermanfaat untuk, lomba-lomba berikutnya, gitu ya? betul. Eee, Mbak Farah, terima kasih sekali sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga sudah berbagi berbagai macam pengalaman untuk teman-teman netizen. Dan juga terima kasih sarannya yang mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi teman-teman netizen nanti. Kami di sini ikut, berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mbak Farah ke depan nanti segera bisa tercapai. Cita-citanya apa ke depan? Amin. Lupa tadi. Cita-citanya mau S2 dulu, Pak. S2 di mana? Iya, insya Allah di luar negeri. Di Mohon luar negeri? doanya ya, Pak. Di mana? Nah, kalau untuk itu mau coba di Korea karena teknologinya juga bagus kalau di Korea, Oke gitu. oke. Oke, Mungkin mudah-mudahan nanti dapat sukses di Korea. beasiswa ya, Pak. Menyusul menyusul Megawati Hangestri. Kenal dia? Enggak. Ya, mudah-mudahan segera menyusul ke sana nanti, Iya, sukses ke amin sana. amin. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah, mendekati akhir pembicaraan kita dengan Mbak Farah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Farah ini berkesan dan tetap bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap follow sosial media kami, di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Yang sudah subscribe, tetap subscribe, yang belum subscribe, segera subscribe agar bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa kita berprestasi ke depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,